Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Balik lagi sama gua Kevin di sini. Seperti yang kalian udah lihat, di depan sini ada dua sosok figur yang hari ini bakal gua unboxing. Si anti-hero yang paling bawel di Marvel Universe sampai mendapatkan julukan Merc with a Mouth atau prajurit bayaran dengan mulut alias cerewet. Tidak lain dan tidak bukan Deadpool. Sedikit penjelasan mengenai siapa Deadpool. Jadi dia ini adalah seorang prajurit bayaran yang bernama Wade Wilson yang menjadi subjek tes superhuman yang disebut dengan Weapon X Program. Tes yang sama dengan yang dilakukan pada Wolverine. Wade Wilson sebenarnya menderita 34 tumor kanker yang gak bisa disembuhin. Melalui Weapon X Program, kanker tersebut berhasil dieliminasi. Namun tidak berlangsung lama, kanker tersebut kembali menyerang Wade dan mengalami komplikasi yang menyebabkan Wade mengalami deformasi pada kulit dan dagingnya seperti ini. Tapi karena healing factornya, meski Deadpool sudah terbelah sampai sisa kepalanya saja pun masih bisa beregenerasi menjadi full body lagi. Ya bisa dibilang immortal lah, tokoh kita yang satu ini. Dan satu tokoh lagi sebelahnya, bocah tengil. Oke. Kita bahas sedikit aja lah ya. Bocah gadis ini bernama asli Ellie Phimister dan nama mutantnya adalah Negasonic Teenage Warhead yang diambil dari judul lagu rock band Amerika Monster Magnet. Kekuatannya adalah nuclear detonation di mana dia bisa menghasilkan ledakan dari tubuhnya. Dan dia ini adalah anggota dari X-Men. Tanpa berlama-lama lagi kita bahas boxnya dulu. Jadi figure ini dari Deadpool versi movie. Tampak depan ada Marvel Legends series. Window yang memperlihatkan figur dan aksesorisnya yang banyak. Logo X-Men di belakangnya. Logo X-Men yang ditimpa logo Deadpool. Ini bagus ya efek stikernya. Kemudian ada tulisan Wade Wilson yang dicoret-coret dan direvisi menjadi Deadpool. Kemudian ada Ellie Phimister yang dicoret-coret juga menjadi Negasonic Teenage Warhead. Negasonic Teenage Warhead. Terakhir logo Hasbro di ujung sini. Sisi kiri siluet Deadpool, sisi kanan ada siluet Negasonic, tampak atas stiker Deadpool lagi, bawah legalisir, belakang siluet lagi agak nggak penting ya. Lalu logo Marvel serta Hasbro di ujung sini. Yuk kita buka dulu, kali ini dari samping ya bukanya. Nah ini dia sudah dikeluarkan semuanya. Kita dapat lumayan bejibun ya. Ada dua katananya Deadpool, dua handgun, satu pisau, pasang tangan yang ada trigger fingernya, kemudian sepasang tangan untuk memegang katananya, kemudian ada satu tangan yang mengepal, ini pasangannya di sini sudah terpasang, dan satu tangan terbuka yang pasangannya juga sudah terpasang di sini. Dan terakhir ada satu mini unicorn. Kemudian dua efek auranya si Negasonic di sini, satu tangan mengepal yang pasangannya ada di sini, dan satu tangan terbuka yang pasangannya juga sudah terpasang di sini. Dan terakhir tentunya ada satu figur Deadpool dan juga Negasonic. Kita mulai bahas dari aksesorisnya dulu, dari tangan-tangan ekstranya Deadpool. Nothing much, normal aja, cuma untuk tangan yang mengepal dan terbuka, entah kenapa bagian punggung tangannya kagak dicat ya. Dimulai nih Hasbro suka korting-korting kalau soal detail, padahal nggak sesulit itu loh. Tapi secara jumlah dan pose-pose dari jari jemari lentiknya ini disesuaikan untuk pose seperti di movie-nya. Cukup terobati lah ya. Kemudian senjata trademark Deadpool yaitu Twin Katana atau Dual Katana. Deadpool memang ahli dalam berbagai martial arts, salah satunya adalah ninjutsu. That's why ada Twin Katana ini. Part dari katana ini juga secara sculpt persis dengan katana asli. Dimulai dari butt cap, kemudian handle dengan ornamennya, handguard, blade colornya, dan kalau kalian perhatikan bagian blade-nya pun seperti ada dua bagian, bagian back dan edge. Sayangnya secara paint job nggak sedetail itu. Pisaunya pun nggak kalah sama detailnya. Dari gripnya memang sih nggak ada ornamen seperti di katana, tapi bentuknya udah oke banget. Kemudian kalian bisa lihat ya di sini pisaunya bermata dua, ada garis juga di tengahnya. Dan bagian gerigi-gerigi pada bagian sini itu tetap dibikin meskipun kecil-kecil. Namun secara paint memang nggak terlalu banyak, jadi ya sederhana seperti ini aja. Senjata berikutnya adalah dual handgun. Yap, mostly senjata yang digunakan Deadpool adalah dual wield. Memang anti-hero yang satu ini sakti banget sih. Secara scope dan juga dari grip, barrel, sampai muzzle semuanya sudah detail. Warnanya
hitam polos aja. Menurut gue segini udah sangat oke ya. Terakhir ada si unicorn kecil ini, boneka kesayangan Deadpool. Detail oke lah ya, sebenarnya nggak begitu pengaruh karena ini ya sebagai boneka juga. Paint jobnya juga sudah cukup mewakili perbagiannya. Ada di bagian tanduknya, bagian mata. Tapi meskipun begitu kalian bisa lihat ya sculptnya, ada kerut-kerutnya juga seperti ada garis jahitan. Ini udah bagus banget ya. Konon katanya kan ayahnya Deadpool abusive, jadi waktu bapaknya kumat, Deadpool waktu kecil cuma bisa melukin si boneka ini. Apa benar begitu? Gue juga kurang tahu karena nggak diceritakan secara jelas. Next, Negasonic juga mendapatkan tangan ekstra, mengepal dan terbuka. Detail dan paint jobnya nggak ada masalah ya. Ini udah oke banget. Dan ada aura untuk powernya si Negasonic. Aura ini sama seperti di figur-figur Marvel Legends lainnya. Jadi sculptnya menggunakan yang sama persis. Dan ini dia bintang utama hari ini, Deadpool. Waktu gue lihat, ini emang salah satu figur terbaiknya Marvel Legends series. Karena sculptnya bagus banget. Dari bentuk tubuh secara keseluruhan, maupun dari tekstur kostumnya, gue suka banget. Head sculpt sangat mirip dengan versi movie-nya. Kemudian di bagian strap di leher, ini juga ada kerut-kerutnya. Gak polos, torso juga bagus. Kalian bisa lihat ya, ada battle damage di sini, kayak pentok-pentok gitu. Kemudian strap diagonalnya juga ada sculpt battle damage. Kalau diperhatikan lebih jelas lagi, ini kostum Deadpool, bagian warna merahnya juga ada sedikit kerut-kerut loh. Dan itu bisa terlihat di bagian badan. Kemudian di bagian tangan juga ada. Daerah pinggul. Kemudian daerah paha. Dan yang paling jelas di bagian bawah lutut sini tuh. Kalian bisa lihat kan kerut-kerutnya. Beltnya juga oke banget. Detail dan warnanya sudah tepat. Cuma punya gua agak mispaint nih. Kalian bisa lihat ya. Logonya agak bergeser. Paint job untuk lock si bagian pouchnya juga agak geser ya. Aduh. QC-nya. Bagian belakang ada sarung untuk katananya. Detailnya oke, udah rapi. Dan sebenarnya ada aksesoris tambahan di bagian holster. Kalian bisa lihat di sini ada Desert Eagle-nya Deadpool. Kalau orang biasa pakai ini senjata mesti dipegang dua tangan karena recoil yang dihasilkan besar. Deadpool masing-masing tangan satu dong. Sayangnya Hasbro lem senjata ini. Entah kenapa alasannya, buat kalian yang mau coba lepas, bisa menggunakan hair dryer. Begitu sudah panas, mesti agak digoyang-goyang sedikit sambil ditarik. Saran gue sih lakuin perlahan banget deh. Atau kalau kalian takut merusak, mendingan gak usah. Karena setahu gue, kalian mesti bersihin lagi bekas lemnya di sini. Dan itu sulit. Sekilas gue lihat Desert Eagle-nya pun udah bagus ya dari secara sculpt dan warnanya. Ya, biarkanlah di holster. Nice job Hasbro. Dan kalian juga bisa lihat di bagian kaki ada holster juga untuk pisaunya. Kemudian pouch di bagian paha juga bagus. Nah cuman di bagian ini nih, antara ini dan ini bagian yang ini gue tunjuk nih, ini harusnya warnanya hitam. Cuman ya udahlah ya, mungkin Hasbro juga kadang-kadang ya masih suka miss mengenai hal-hal seperti itu. Kemudian sepatunya juga oke ya, secara sculpt oke, ada kerutnya juga dikit-dikit. Not bad lah. Overall, gue suka banget sama sculpt dan paint jobnya. Ya, ada miss dikit tapi oke lah. Kemudian ya, ini si bocah. Dari segi kemiripan sih, emang ada hint ciri-ciri dari si aktrisnya. Cuma masih kurang mirip ya menurut gue. Secara sculpt, udah rapi, bagus, tegas, crisp. Tai lalatnya juga ada tuh dibikin. Antingnya juga tetap dibikin. Nice. Rambutnya juga detailnya oke banget ya. Udah bagus banget sih menurut gua. Biarpun kurang mirip, tapi tatapan tajamnya ini keren sih. Bagian badan oke, secara sculpt dapat banget ya. Efek ketatnya juga terlihat di bagian perut ya. Kalian bisa lihat nih. Tuh ada garis perutnya dan juga ya udelnya ya. Kemudian di bagian tangan juga kostumnya ada kerut-kerutnya. Oke banget. Di sini juga ada tekstur tuh. Beltnya juga oke banget, nyala rocker ya. Ada stud-studnya tuh. Kemudian di bagian dadanya juga ada logo X-Men. Dan paint jobnya cuma ada di punggung tangan, bagian kaki. Kemudian di bagian dada sampai ke sini.
Kampret ya, rapian paint job dia ketimbang Deadpoolnya. Kemudian untuk bagian kaki dan sepatu ya biasa aja ya, polos, nggak macam-macam karena memang di filmnya pun seperti itu. Kecuali di bagian lengan ada tekstur lagi di sini. Ini detail sih. Bagian pundaknya juga oke. Nice. Untuk sculpt tangan juga udah bagus. Oke banget ya. Glove-nya juga oke. Overall gue juga cukup puas dengan si Negasonic ini. Kita masuk artikulasi Deadpool dulu. Kepala bisa 360 derajat. Menunduk segini, menengadah segini. Sender kiri, sender kanan. Tangan terangkat sejauh ini bisa 360 derajat. Bicep bisa 360 derajat. Ada butterfly joint juga. Tangan ditekuk sejauh ini cukup jauh karena ada double joint. Telapak tangan bisa 360 derajat. Ada swivelnya juga. Torso bisa 360 derajat. Crunch segini. Ke belakang segini. Jauh-jauh ya. Nggak bisa miring kiri kanan. Kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang agak mentok sama pantat. Paha bisa 360 derajat. Iya. Agak ada. Kehalang pistol sih. Kaki ditekuk sejauh ini karena double joint juga. Telapak kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang sejauh ini. Dan ada swivel. Last but not least, split. Ini jauh banget coy. Nice. Lanjut ke si Negasonic. Kepala bisa 360 derajat. Menunduk sejauh ini. Ke belakang sejauh ini. Sender kiri segini aja. Kanan segini. Tangan terangkat sejauh ini. Tangan ditekuk sejauh ini karena hanya single joint. Telapak tangan bisa 360 derajat. Tetap ada swivelnya. Torso bisa 360 derajat. Nggak bisa crunch. Ke belakang sejauh ini. Kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang terhalang pantat juga. Paha bisa 360 derajat. Kaki sejauh ini karena double joint. Betis bisa 360 derajat. Telapak kaki ke depan segini. Ke belakang segini. Swivel. Dan wajib untuk split. Oke, ini juga jauh ya. Nice. Tampak depan Deadpool seperti ini. Kiri. Kanan. Belakang. Atas. Dan bawah. Tampak depan Negasonic. Tampak kiri. Tampak kanan. Tampak belakang. Tampak atas. Dan tampak bawah. Tinggi dari Deadpool nyaris di 17 cm, sedangkan Negasonic berada di 15 cm. Saatnya berpose ria. Kita masukin dulu semua aksesoris Deadpool. Ikutin bentuknya aja ya, melengkung ke sini. Kita ikut juga masukin pedangnya posisi melengkung ke situ ya. Pisaunya juga kita bisa masukin ke holsternya. Kalau tangan ini dicabut, tinggal tarik aja. Kemudian pasangnya tinggal masukin aja sesuai keyhole-nya dan dorong aja masuk ke dalam. Bisa seperti ini. Atau bisa begini. Ataupun seperti ini. Masuk ke sesi terakhir yaitu penilaian. Mulai dari Deadpool. Detail, sekali lagi gue bilang ini salah satu figure terbaiknya Hasbro. No complaint, jelas nilainya 5. Paint job, bagus banget. Mostly udah lebih daripada ekspektasi gue. Cuma ya kurang presisi aja sayangnya. Tapi gue tetap rela kasih 5. Aksesoris sudah sangat cukup, bahkan lebih. Sayangnya aja Desert Eagle-nya gak bisa dilepas. Tapi gak apa, nilainya 5. Artikulasi sama gilanya, termasuk yang sangat oke. Untuk kalian yang suka bereksperimen dan pose, terutama untuk para fotografer mainan, ini sangat-sangat bagus. Nilainya 5. Price, ntar kita gabung sama Negasonic ya. Negasonic, detail ini juga gak kalah bagus sih. Biar simple dan kurang mirip, tapi sculptnya dari ujung rambut sampai kaki oke banget. So, 5 juga. Paint job, akurat dengan filmnya jadi gua kasih 5. Aksesoris, ya emang gak bawa apa-apa sih di filmnya juga ya. Jadi baru kali ini gua dapat figure yang bonus aksesorisnya cuma aura atau efek powernya udah ngerasa cukup. Kembali gua kasih 5. Artikulasi sama seperti Deadpool, oke banget, sudah jelas 5 juga.
price. Nah, gue gabung keduanya ya. Gue dapat di 1,2 juta. Dulu di harga 900 ribuan lah paling banter. But seperti biasa, gue belinya udah telat. Jadi harganya udah pun naik. Cukup terobati sih dengan jumlah item yang gue dapat di dalamnya. Gue kasih 4,5. Jadi total skor secara keseluruhan adalah 4,9. Nyaris perfect, cuma kepentok harga aja sih. But di marketplace Indo, harganya emang sudah segituan. Jadi kalau kalian bisa dapat dengan harga di bawah ini, Anda sungguh beruntung. Sikat aja deh mendingan kata gua. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Semoga bisa memberikan kalian info dan tentunya menghibur. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye.